Oke, dalam rangka untuk bisa melakukan itu tentu kita butuh kerangka jurus mautnya itu sendiri. Nah, di sini diperhatikan saya punya persentase di sebelah sini, ada topik penelitian, ada latar belakang, ada landasan teori, ada metodologi data dan terakhir komunikasi. Komunikasi ini dengan dosen khususnya. Nah, kalau kita lihat di sini ini adalah sesuatu yang harus kita master, harus kita kuasai. Kalau kita sudah membuat topik penelitian latar belakang landasan teori sampai metodologi penelitian sudah selesai, insya Allah 75% skripsi adik-adik atau teman-teman sekalian kalian itu bisa selesai. Artinya apa? Artinya kita memang fokuskan di topik, latar, landasan, teori, dan topik dan latar belakang itu bab satu, landasan teori itu bab 2 atau studi pustaka, bab metodologi penelitian itu bab 3. Jadi kalau bab 1 sampai bab 3 itu 75% secara administrasi skripsi kalian itu ada potensi untuk selesai. Kemudian tergantung 25%-nya adalah data, analisis, dan komunikasi. Terus kemudian ada pertanyaan, kalau datanya mudah didapatkan, iya. Bagaimana kalau datanya tidak? Nanti akan kita bahas di slide khusus mengenai data. Oke, saya lanjutkan. Pertama adalah membahas topik penelitian. Saya tidak akan menjelaskan apa itu topik penelitian ya, tapi intinya adalah karena banyak sekali ya, apalagi sudah ngambil metodologi penelitian atau sudah menulis skripsi pasti sudah paham itu topik penelitian. Tapi intinya adalah topik penelitian itu adalah ide kita. Focus on your idea. Artinya kita dalam menentukan topik itu harus bisa mencari atau menemukan ide besarnya dulu. Karena apa? Karena topik itu adalah persoalan pokok yang akan kita solve. Jadi topik itulah yang jadi fondasi penelitian kita. Bergerak kita dari mana? Topik kita mau apa dulu nih? Jadi bergerak dari idea, kemudian kita kolaborasikan dan lain sebagainya. Perlu menjadi garis bawah adalah topik ini akan menjadi dasar kita dalam mencari sumber referensi. Carilah sumber referensi yang sudah yang sesuai dengan ide kita. Meskipun ide kita belum tentu menjadi topik, tapi setidaknya kalau kita sudah punya ide tertentu, kita cari sumber referensi terkait ide itu, nanti niscaya kita akan bisa menemukan topik selama kita melakukan kajian awal terhadap beberapa sumber referensi yang sudah kita cari berdasarkan ide-ide tersebut. Nanti akan saya kasih tipsnya. Jadi yang paling penting adalah ide ya. Jadi ide. Nanti kalau misalkan kita sudah dapat ide, sudah akan menjadi sebuah topik dan gagasan, nanti kita akan bisa memboundary-nya atau memframing-nya supaya penelitian kita tetap terfokus. Tapi nanti saya akan fokus dulu bagaimana cara menentukan cara mencari topik. Cara mencari topik karena ini masih sifatnya masih umum ya. Cara mencari topik pertama adalah tentu topik yang kita suka. Tergantung dari jurusannya masing-masing. Cari topik yang kita suka. Jangan cari topik ngikut karena ngikut orang atau karena apa ya? Karena apapun alasan apapun juga, tapi yang nggak kalian suka. Jadi cari topik itu pertama yang kalian suka dulu. Setelah kalian mendapatkan topik yang kalian suka, kalian langsung lakukan kajian atau studi literatur. Kalian bisa melakukannya melalui sebuah jurnal, melalui conference, buku teks. Sekarang udah banyak banget dengan sumber internet. Sekarang udah banyak banget. Kalian bisa melalui Google Scholar, bisa mencari paper-paper yang ada di Google, ada di biasa kalau saya engineering saya nyariin di IEEE, itu adalah portal untuk mencari berbagai jurnal, makalah ataupun buku yang ada di sana. Sudah banyak sekali. Cari topik yang kamu suka, cari ide yang kamu suka. Misalkan saya sukanya di bidang big data misalkan ya. Misalkan big data. Maka saya akan mencari sesuatu literatur terkait big data. Atau saya suka machine learning, maka saya akan mencari studi literatur mengenai machine learning. Jangan khawatir, itu masih umum. Nanti karena apa? Karena pada saat kita melakukan kajian awal, itu nanti kita akan secara otomatis, secara tidak sadar, kita akan dibawa ke sesuatu yang lebih khusus. Tetapi kita sudah punya fondasi dasar dulu bahwa ide besarnya kita sudah punya. Nah, ketelitian kita juga dilatih dalam membaca artikel ilmiah. Bagi teman-teman yang hobi membaca, maka ini tidak akan menjadi masalah. Karena pada prinsipnya pekerjaan penelitian mau skripsi, tesis, atau disertasi, itu pekerjaannya hanya ada dua, membaca dan menulis. Kalau kalian sudah yakin sudah pasti bisa membaca. Mau membaca dan bisa membaca secara jenius, jadi membaca itu juga ada tekniknya. Nanti mungkin di kesempatan lain akan kita sampaikan teknik-teknik membaca yang jenius. Sehingga kita tidak perlu menghabiskan waktu berhari-hari untuk bisa mencari ide topik dari sebuah artikel ilmiah. Kemudian gunakan perpustakaan dan internet, kemudian temukan ide dari lapangan. Nah, maksud dari ide dari lapangan ini adalah community, komunitas kita.
ada kalanya misalkan teman-teman bergaul dengan teman-teman yang lain yang satu jurusan misalkan, terus kemudian temannya diskusi mengenai suatu hal dan tiba-tiba kalian bisa menangkap suatu topik. Jadi topik itu datangnya kapan aja, bisa tidak diduga, kadang tidak sengaja kita tiba-tiba mendapatkan suatu ide. Nah, ide itulah yang harus kita kembangkan supaya bisa menjadi topik. Langkah berikutnya adalah cara mencarinya adalah bisa mendapat orang yang tepat. Dosen pembimbing biasanya kalau kita mendapat orang yang tepat, dosen pembimbing itu biasanya, kalau tidak semua dosen pembimbing langsung ngasih topik ya, tidak semua dosen pembimbing. Dosen pembimbing tapi mostly dosen pembimbing itu akan menguji mahasiswanya dulu sebelum dia bersedia menjadi pembimbingnya. Jadi saran saya adalah sebelum menemui dosen pembimbing, setidaknya kita sudah punya usulan atau kandidat, quote unquote kandidat topik yang akan kita teliti. Kemudian kakak kelas dengan dosen pembimbing yang sama. Nah, terkait mengenai dosen pembimbing itu adalah sebelum kita ingin melakukan topik, kalau kita pendekatan dosen pembimbing adalah coba dipahami dulu karakteristik dari dosen pembimbing. Pertama adalah beliau interest di mana. Kalau misalkan beliau interest di suatu topik itu dan kebetulan topik kita suka, itu insya Allah ke depannya itu tidak akan ada masalah. Tetapi jangan paksakan kita dosen pembimbingnya A, beliau sukanya A, terus kita sukanya B, dan itu gap-nya agak jauh, saya sarankan jangan dipaksakan. Karena nanti akan sulit bisa-bisa, tapi takes time. Akan makan waktu lama dan butuh kalian untuk elaborasi lebih jauh mengenai referensi-referensi terkait. Kecuali memang kalau memang punya waktu panjang dan pengen sesuatu yang baru. Tapi itu boleh, tapi butuh effort yang lebih besar. Nah, begitu kita sudah menemukan topik, mencari, maka kita bisa menentukan. Penelitian banyak sekali ya, yang sesuai dengan yang kamu suka. Yang menjadi fokus adalah yang kamu suka dan itu bidangnya kamu. Terus kemudian yang ingin saya garis bawahi adalah cari tema yang sedang tren. Biasanya tema yang sedang tren itu akan disukai oleh pembimbing, karena mungkin dosen pembimbing itu sudah membimbing puluhan mahasiswa dan lain sebagainya dengan topik yang itu aja. Tapi begitu kita come up dengan suatu tema yang baru, ide yang baru, beliau biasanya akan interest. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah data. Jadi kita sudah punya bayangan. Dari mana kita tahu data itu bisa didapatkan apa enggak? Ya tadi kajian pustaka tadi. Begitu kita sudah melakukan kajian pustaka, kita sudah ada bayangan. Topik A ini datanya itu mudah dapatkan. Oh, misalkan datanya dari instansi ini, datanya sudah ada dataset yang ada tersedia secara online atau terbuka open source dan lain sebagainya. Itu semua itu bisa kita identifikasi sejak awal. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa untuk menjadi sebuah topik kita perlu main idea dulu ya. Sudah saya sampaikan tadi. Main idea kemudian kita godok, kita buat segenerik, kemudian kita buat spesifik sehingga bisa menjadi sebuah topik penelitian. Pertanyaannya, jika masih belum mendapatkan topik, ini ada suatu tips ya, suatu tips namanya Scamper. Jadi topik itu untuk apalagi untuk skripsi ya, itu sebenarnya cukup mudah didapatkan karena jenjangnya masih S1. Kalian bisa melakukan substitusi. Substitusi artinya adalah dari penelitian sebelumnya, kalian substitusi beberapa variabelnya. Kalian substitusi, kalian ganti yang tadinya variabelnya harga barang, kemudian kalian substitusi menjadi ketersediaan barang di supermarket tersebut. Misalkan kita pengen lihat kepuasan pelanggan atau keputusan pelanggan untuk membeli suatu barang. Atau dari sisi misalkan sosial kependudukan misalkan. Dari variabel tertentu, misalkan mau variabel jenis pendidikan, kalian bisa substitusi dengan variabel lain. Itu masih diperbolehkan. Kemudian mengkombinasikan variabel-variabel yang sudah ada sebelumnya. Artinya dari beberapa penelitian sebelumnya, kalian kombinasikan, variabelnya bisa kalian kombinasikan. Itu juga bisa untuk menjadi suatu topik penelitian dan bahkan menjadi scale up dari suatu penelitian orang lain. Adaptasi metodologi atau adaptasi ide bisa, kemudian melakukan modifikasi kecil juga bisa. Misalkan kalau kalian di TI, kalian memodifikasi suatu algoritma, itu sudah bisa digunakan untuk menjadi sebuah skripsi. Even hanya memodifikasi satu parameter di suatu algoritma, itu sudah bisa. Kemudian menggunakan untuk hal lain, artinya adalah untuk tujuan dan studi kasus yang berbeda itu bisa. Tetapi untuk studi kasus yang berbeda, sekarang kadang beberapa dosen straight ya. Kalau metodenya sama, persis semua sama, tinggal diganti studi kasusnya beda kantor, kata dia kantor A atau Pemda A, kemudian Pemda B, itu sekarang sepertinya udah susah. Tapi kalian harus ada sesuatu yang baru. Ingat, penelitian itu harus ada sesuatu yang barunya dibandingkan penelitian sebelumnya. Nah, itu yang harus kita pegang.
Kemudian eliminate adalah menghilangkan suatu variabel tertentu yang dirasa ternyata kalian setelah melakukan pengujian ternyata variabel itu menjadi variabel penghalang. Nah, itu bisa kalian hilangkan, itu juga bisa menjadi sebuah topik. Atau kalian melakukan reverse engineering dari yang tadi misalkan dari A ke Z, sekarang kalian balik dari Z ke A. Ini biasanya reverse engineering biasanya dipakai untuk sesuatu yang di area engineering. Pertanyaannya lagi, jika masih juga belum mendapatkan topik penelitian, saya sudah melakukan itu semua, ternyata masih juga belum mendapatkan topik penelitian, nah ini solusi teknisnya. Ini solusi teknik yang paling mentok ya, yang paling mentok, tapi tidak saya sarankan untuk mencoba. Pertama adalah membaca saran dari skripsi yang sudah ada sebelumnya. Di halaman terakhir kan ada saran ya, nah itu bisa kalian baca. Saran itu bisa kalian lakukan. Tapi ingat, melakukan saran tersebut harus ada pembedanya. Kenapa? Karena pada saat ditanya oleh disiplin pembimbing, apa bedanya dengan penelitian sebelumnya, kalian sudah bisa menjawab. Dua, mengawinkan variabel penelitian dari skripsi-skripsi yang sudah ada. Konsisten sebenarnya, sinkron dengan yang tadi ya, combine tadi, yang Scamber tadi. Bisa mengawinkan variabel, terus kemudian ide untuk diuji, ide dari beberapa skripsi, atau misalkan biasanya kalau di saran itu kan ada ide ya, ada ide-ide, ternyata saya penelitian lanjutan saya pengen seperti ini. Nah, itu kalian bisa follow up dari sana. Dan beberapa hal lainnya yang bisa kalian lakukan. Misalkan kalian mengalami suatu kalian mengikuti suatu proses pelayanan, kemudian ternyata ada pelayanan yang harus dievaluasi. Misalkan saya mengurus KTP, kok KTP ini saya lama ya? Apa sih yang terjadi? Apa sih yang menyebabkan pengurusan KTP itu lama? Nah, itu kalian juga bisa berangkat dari sana. Ataupun kegiatan-kegiatan fenomena sosial lainnya yang bisa kalian amati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas. Nah, ini penting. Jika kalian mendapatkan suatu tugas dan rasa kalian suka dengan tugas tersebut dan topiknya ini bagus, kalian bisa melanjutkan. Even saya merekomendasikan untuk teman-teman yang sudah mengambil metodologi penelitian, dan biasanya kan itu ada menulis proposal ya. Nah, itu bisa lanjutkan dari sana. Makanya untuk teman-teman yang belum mengambil metodologi penelitian, usahakan pada saat nanti menulis proposal, kan ada biasanya menulis proposal di metodologi penelitian, usahakan itu start dari penelitian itu. Artinya adalah proposal itu bisa kalian teruskan untuk menjadi sebuah skripsi. Jadi ini adalah contoh mind map yang tadi saya sampaikan. Misalkan nih, kan tadi salah satu cara menentukan topik itu adalah topik tren topik terkini. Nah, ini ada contoh. Jadi biasakan dalam menentukan topik itu kita menyoret-nyoret, coret-coret. Tapi sekarang sudah digital, semua nyoret-nyoretnya itu secara digital. Misalkan nih, tema yang sekarang adalah yang lagi hangat adalah COVID-19. Even COVID-19 itu bisa digunakan untuk berbagai area penelitian. Misalkan, saya di area TI, saya mengambil topik Big Data. Objeknya adalah penderita COVID-19, subjeknya adalah Big Data. Saya ingin meneliti bagaimana persebaran pasien COVID-19. Variabel-variabel apa saja yang menentukan persebaran pasien COVID-19. Teknologi Big Data apa yang bisa saya gunakan untuk bisa mengetahui persebaran pasien. Bagaimana dataset yang saya gunakan. Lokasi negara mana saja yang berpotensi untuk tersebar pasien. Banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan menggunakan objek dari COVID-19. Kemudian dari sisi aspek sosial misalkan, saya ingin mengetahui hubungan antara variabel-variabel sosial dari kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana respon penduduk, aspek sosial apa yang terpengaruh, indikator sosial, pendidikan, kesehatan apa yang terpengaruh. Ini banyak sekali bisa kalian explore hanya dari satu tema COVID-19 saja. Kemudian dari sisi ekonomi, stimulus ekonomi apa yang bisa kita gunakan untuk COVID-19? Bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan atau daya beli atau ekonomi seseorang, itu juga bisa kalian teliti. Kemudian tren pasien, sistem peramalan untuk secara statistik atau matematik bisa kita gunakan. Bahkan di luar sains seperti hukum, manajemen organisasi juga bisa kita lakukan penelitian hanya dari satu objek penelitian sama, COVID-19. Nah, usahakan setiap kalian punya ide, kalian membuat suatu coretan atau memvisualkan ide-ide kalian sehingga nanti bisa tergambar, oh iya saya bisa kesini. Ini baru sederhana, contoh main sederhana. Ini mencontohkan bahwa even satu objek COVID-19 itu bisa kita gunakan untuk berbagai area penelitian dengan berbagai tujuan atau berbagai berbagai arah penelitian kita mau kemana. Misalkan kalau saya di area policy, kebetulan saya ngajar di policy, saya pengen
dari COVID-19 saya pengen mengenai dari COVID-19 sudah ada kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait COVID-19 mau di bidang transportasi, di bidang stimulus ekonomi, di bidang kesehatan. Lalu bagaimana keberhasilan dari kebijakan tersebut? Apa respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan? Faktor-faktor yang mempengaruhi, variabel-variabel apa yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan? Itu semua bisa jadi topik penelitian kita. Kemudian perlu teman-teman ingat bahwa dasar pemilihan topik itu harus tadi pertama tentu kalian suka ya, tentu yang harus kalian suka. Yang kedua sesuai minat dan kemampuan, sesuai dengan kompetensi kalian dalam karena kalian yang akan mengerjakan topik tersebut. Yang ketiga adalah data. Ingat, jangan memilih topik penelitian yang kalian tidak punya akses terhadap datanya. Karena itu akan sangat menyulitkan teman-teman sekalian pada saat kalian sudah memasuki fase pengumpulan data. Nah, jadi artinya adalah pilih topik yang bagus, tapi usahakan kalian punya akses ke datanya, ke bahan-bahannya. Apapun itu. Yang penting sesuai minat, dua, data available.